Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita terus sedang belajar firman Tuhan bahwa proses itu pada ujungnya akhirnya akan melahirkan karakter ilahi. Jadi proses ilahi akan melahirkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus melihat sebuah pandangan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita dari pihak setan, dunia ingin menjebak dan menghancurkan kita lewat semua peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam hidup kita yang tidak baik, tidak enak menurut kita. Setan pakai itu untuk menghancurkan kita. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan melihat bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita tetap harus berespon, bereaksi benar, berjalan dalam jalan-jalan Tuhan sehingga kita bisa sampai pada yang namanya proses perubahan, transformasi karakter kita menjadi karakter ilahi, karakter Kristus. Karena itu tetaplah pegang firman Tuhan dan kita terus membangun saat teduh kita pagi ini dengan pembacaan Alkitab setahun kita dari kitab Imamat pasal pertama sampai pasal ketiga ayat 17. Lalu saudara jangan lupa membaca kitab Markus pasal pertama ayat 29 sampai pasal kedua ayat yang ke-12 dan Mazmur pasal 35 ayat 17 sampai ayat 28. Dan hikmat yang perlu kita pelajari dari kitab Amsal Sulaiman adalah Amsal pasal 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Jadi apakah karakter itu? Ketika kita hidup di dalam proses ilahi, proses Tuhan, maka kita akan melihat karakter ilahilah yang akan terjadi. Karena itu semua rasul, semua nabi, semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab tidak lepas dari apa yang namanya sebuah proses. Karena itu kita perlu mempelajari, mengenali bahwa proses adalah cara Tuhan, jalan Tuhan untuk kita bisa mengeluarkan, sama seperti kayak emas, mengeluarkan kemurnian, itu dia perlu dibakar. Dia perlu mengalami apa yang namanya panas api, dan api tertentulah, suhu tertentu yang membuat emas itu mengeluarkan sangat-sangatnya. Jadi kalau cuma api yang biasa-biasa, itu tidak akan pernah membuat emas itu menjadi lebih murni. Tetapi butuh suhu tertentu untuk bisa mengeluarkan apa yang saya sebut kemurniannya. Seperti kayak Ayub, seperti semua tokoh-tokoh Alkitab, perlu mengalami yang namanya proses yang Tuhan ingin kita lewati, sehingga kemurnian hidup kita, karakter kita yang aslinya itu benar-benar bisa keluar. Jadi sehingga yang kotor-kotor, yang tidak baik, yang tidak benar, ketika proses itu terjadi, maka kita akan sama-sama tahu bahwa karakter itu bicara tentang keaslian, bicara tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Dan apa yang terjadi ketika proses itu datang, kita akan mengerti, karena keaslian diri kita itu akan betul-betul nampak sedemikian rupa. Kalau kita punya kepahitan, kita punya pencapaian, kita punya hal-hal yang negatif, ketika tekanan itu datang, maka itu akan terjadi. Karena itu Daud berkata bahwa tertindas itu baik bagiku. Karena supaya apa? Di Mazmur 119 dia berkata, supaya aku tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, supaya aku memegang perintah-perintah Tuhan. Karena itu kalau kita baca seperti yang saya coba ajak Bapak Ibu untuk membaca tentang bagaimana kita perlu mengatakan ya kepada proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengikuti teladan Kristus. Karena itu proses akan membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan karakter adalah diri kita yang paling asli. Karakter adalah kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Yang membedakan kita dengan semua orang adalah karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu kemarin kita sudah baca bagaimana kita malah bermegah juga, kata Paulus, dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan.
Dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan karena kasih Allah sudah dicurahkan, kata kitab Roma pasal 5 ayat 3-5. Jadi Paulus juga menulis kepada gereja yang ada di Galatia bagaimana dia berkata di dalam kitab Galatia 4 ayat 19, "Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa karakter yang kita perlukan untuk menggenapi tujuan Tuhan sampai kita bisa menyerupai karakter Kristus, maka tidak ada jalan lain. Dia berkata, dia harus mengalami penderitaan yang disebut sakit bersalin. Jadi kita harus mengalami proses yang disebut seperti orang yang bersalin, mengandung dan mengalami proses yang namanya bersalin. Jadi bagaimana kita dalam diproses sampai cara pikir kita, cara tindak kita, cara respon kita, hidup kita, kita perlu sampai kepada titik menjadi serupa, sama dengan Kristus. Kita tidak bisa mencapai hasil itu dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita, dan keserupaan dengan Kristus tidak. Jalannya itu bukan oncang-oncang kaki dengan santai-santai. Enggak, Paulus berkata bahwa dia harus mengalami sakit bersalin sampai rupa Kristus itu menjadi nyata. Jadi betul yang dikatakan sebelumnya bahwa kita bermegah di dalam kesengsaraan. Kita bahagia kalau penderitaan kita itu karena kebenaran, jangan karena kebodohan. Saudara masuk penjara, jangan ada karena kebodohan, tapi karena saudara mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang menderita bukan karena kebenaran, tapi karena kebodohan. Sehingga dia menderitanya bukan karena Tuhan. Tentu dia tidak bahagia. Bukan itu yang saya maksud untuk mencapai karakter Kristus. Jadi kita nggak akan pernah bisa mencapai hasil keserupaan dengan Kristus. Karakter itu muncul dari hidup kita kalau kita pakai kekuatan manusia, hikmat manusia. Jadi kita membutuhkan yang namanya perubahan, transformasi secara supranatural yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi bagaimana Yesus sendiri kita tahu dia bisa menggenapi tujuannya ya, dan mengembangkan pelayanannya sampai karakternya terbentuk menjadi proses bertumbuh dari masa kanak-kanak menjadi dewasa sampai kepada tujuan, kepada ujung yang Bapa di surga rencanakan. Sehingga dia berkata, "Bapa muliakan aku karena aku telah memuliakan engkau." Dengan apa? Dengan jalan mengerjakan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi dia betul-betul finishing well. Dia sampai pada titik apa yang telah didesain jadi ketika dia ada di bumi. Nah pertanyaannya, apakah desain surga, desain Tuhan di kekekalan untuk kita itu bisa tercapai di akhir hidup kita? Atau kita cuma sekedar hidup? Ada orang bijak berkata, kalau cuma sekedar hidup, monyet juga hidup. Kalau cuma sekedar kerja, lembu juga kerja. Dan hidup kita bukan hanya sekedar untuk pencapaian punya uang, terkenal, popularitas. Bukan itu, saudara akan menyesal nanti satu hari. Karena itu, Yesus sebagai anak Allah, dia mengikuti proses dari Bapaknya. Makanya ketika dia coba menghindar, ketika menghadapi salib, mau disalib, dia berkata, "Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu." Jadi kita lihat tujuan utama proses Tuhan dalam hidup kita adalah untuk membentuk kita menjadi segambar dengan Kristus secara perlahan-lahan, progresif. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi menjadi serupa dengan Kristus adalah cara lain untuk mengatakan bahwa karakter Kristus hanya terbentuk dalam setiap kita. Seperti di dalam Yesus, untuk benar-benar mengerti dan mengenapi tujuan Allah dalam hidupnya, kita harus menjalani proses pendewasaan yang sama seperti yang Yesus jalani. Karena itu dia membutuhkan waktu. Kita butuh waktu. Jadi saya percaya proses Tuhan sedang berlangsung terus dalam hidup kita secara konsisten. Dan kita tinggal belajar untuk berespon, tidak keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, karena itu saya mau katakan bahwa banyak orang boleh saja memiliki karunia dan talenta yang hebat. Tetapi kalau dia nggak didukung oleh karakternya yang baik, ya, memiliki integritas, memiliki sikap hormat benar kepada pemimpin, nggak bisa bikin apa-apa, saudaraku. Karena pelayanan kita, hal-hal yang rohani perlu didukung. Doa saudara nggak efektif
ketika karakter kita buruk. Makanya seorang pria yang punya karakter buruk tidak menghormati istrinya, doanya nggak didengar Tuhan. Karena itu saya berdoa biar pewahyuan ini beberapa hari ke depan ini kita terus belajar tentang proses akan melahirkan karakter Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar ada kasih karunia, ada kemurahan, kami bisa melihat tuntunan Tuhan untuk hidup kami, untuk menjalani hidup ini, dan tetap bersyukur, tetap bersuka cita apapun yang terjadi, dan tetap di dalam jalan-jalan Tuhan sampai rupa Kristus menjadi nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.